saya Nur Azrina. Saya Fanya Rehlia Putri. Saya Handa Siska. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami tentang sistem ekonomi dalam Islam. Oke, yang pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem ekonomi Islam. Apa sih sistem ekonomi Islam itu? Nah, sistem ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang mandiri dan dibangun berdasarkan nilai etika dan moralitas agama. Sistem ekonomi Islam menempatkan manusia bukanlah sebagai sentral, tetapi sebagai hamba Tuhan yang harus mengabdi dan mengemban tugas yang dipercayakan sebagai hamba. Untuk itu, dalam kegiatan ekonomi harus menjunjung tinggi nilai-nilai kepemilikan, nilai-nilai keadilan, kebebasan, keseimbangan, dan persaudaraan, serta kebersamaan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam, agar tercipta sebuah tatanan hidup pribadi dan bermasyarakat serta bernegara yang baik. Ada beberapa pengertian tentang ekonomi Islam yang dikemukakan oleh para ahli ekonomi Islam. Yang pertama dari Muhammad Akram Khan. Secara lepas dapat diartikan bahwa ekonomi Islam bertujuan untuk melakukan kajian tentang kebahagiaan hidup manusia yang dicapai dengan mengorganisasikan sumber daya alam atas dasar bekerja sama dan berpartisipasi. Yang kedua ada Muhammad Abdul Manan. Menurut Manan, ekonomi Islam adalah ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomi masyarakat yang diilhami oleh nilai-nilai Islam. Yang ketiga adalah dari Muhammad Umar Capra. Menurut Capra, ekonomi Islam adalah sebuah pengetahuan yang membantu upaya realisasi kebahagiaan manusia melalui alokasi dan distribusi sumber daya yang terbatas yang berada dalam koridor yang mengacu pada pengajaran Islam tanpa memberikan kebebasan individu atau tanpa perilaku makroekonomi yang berkesinambungan dan tanpa ketidakseimbangan lingkungan. Selanjutnya ada dari Muhammad Nejatullah As-Siddiqi. Menurut As-Siddiqi, ilmu ekonomi Islam adalah respon pemikir muslim terhadap tantangan ekonomi pada masa tertentu. Dalam usaha keras ini, mereka dibantu oleh Al-Quran dan As-Sunnah, akal atau ijtihad dan pengalaman. Yang terakhir ada dari Kursi Ahmad. Menurut Ahmad, ilmu ekonomi Islam adalah sebuah usaha sistematis untuk memahami masalah-masalah ekonomi dan tingkah laku manusia secara relasional dalam perspektif Islam. Ekonomi Islam secara mendasar berbeda dari sistem ekonomi yang lain dalam hal tujuan, bentuk, dan coraknya. Oke, cukup itu untuk pengertian dari sistem ekonomi Islam. Selanjutnya tentang praktek sistem ekonomi Islam. Apa saja dan bagaimana sih praktek sistem ekonomi Islam yang ada di Indonesia? Nah, sistem ekonomi Islam di Indonesia saat ini cukup berkembang pesat yang menerapkan prinsip ekonomi syariah. Penerapan ekonomi syariah secara historis di Indonesia pada dasarnya ada sejak digulirkannya paket kebijakan Menteri Keuangan pada Desember 1983 atau yang dikenal dengan Pakdes 1983. Praktik ekonomi syariah di Indonesia menerapkan 3 sistem, yaitu perhotelan syariah yang kini semakin meningkat di tengah era perhotelan konvensional lainnya yang ada di Indonesia. Dengan adanya berbagai ketentuan dan prinsip semakin menambah kepercayaan masyarakat Indonesia, tentunya bagi masyarakat yang beragama Islam. Karena Indonesia adalah negara yang mayoritas beragama Islam. Hotel syariah memiliki standar dari prinsip syariah menurut MUI nomor 108/DSN MUI 10/2016 yang meliputi ketentuan berikut. Yang pertama, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila. Yang kedua, hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi, atau tindak asusila. Yang ketiga, makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI. Yang keempat, menyediakan fasilitas peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah termasuk fasilitas bersuci. Yang kelima, pengelola dan karyawan
karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah. Yang keenam, hotel syariah wajib memiliki pedoman atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah. Yang ketujuh, hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan. Berbeda dengan hotel konvensional lainnya yang pelayanan dan penyajian dilakukan secara bebas, seperti makanan, minuman, bahkan hiburan. Asuransi syariah sendiri menggunakan prinsip sharing of risk, di mana risiko dari satu orang atau pihak dibebankan kepada seluruh orang atau pihak yang menjadi pemegang polis. Sedangkan asuransi konvensional menggunakan sistem di mana risiko dari pemegang polis dialihkan kepada perusahaan asuransi. Dapat dikatakan bahwa peran perusahaan asuransi syariah adalah melakukan pengelolaan operasional dan investasi dari sejumlah dana yang diterima dari pemegang polis. Berbeda dengan perusahaan asuransi konvensional yang bertindak sebagai penanggung risiko. Akad yang digunakan dalam asuransi syariah menggunakan prinsip tolong-menolong antara sesama pemegang polis dan perwakilan atau kerjasama pemegang polis dengan perusahaan asuransi syariah. Sedangkan akad yang digunakan oleh asuransi konvensional berdasarkan prinsip pertukaran, jual, dan beli. Perbankan syariah merupakan bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencangkup dengan prinsip keadilan dan keseimbangan, kemasyarakatan, universalisme, serta tidak mengandung horor, maisir, riba, zolim, dan objek yang haram. Sebagaimana yang diatur dalam Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bank syariah selalu menjalankan fungsi sosial sekaligus menjalankan fungsi seperti lembaga Baitul Mal. Dengan adanya sistem ekonomi syariah, menjadi solusi masalah ekonomi yang ada di Indonesia karena memiliki komitmen yang kuat pada pengentasan kemiskinan, penegakan keadilan, pertumbuhan ekonomi, penghapusan riba, dan pelanggaran spekulasi mata uang sehingga menciptakan stabilitas perekonomian. Sampai saat ini, perbankan syariah semakin berkembang karena menerapkan sistem bagi hasil. Berbeda dengan bank konvensional yang mengalami likuidasi sehingga terpaksa direkap oleh pemerintah dalam jumlah besar. Dan dana APBN yang seharusnya diutamakan untuk mengentaskan kemiskinan rakyat tetapi digunakan untuk membantu bank-bank konvensional. Karena itu, pemerintah sekarang lebih konsen terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia, baik melalui pengesahan undang-undang maupun dengan mendirikan lembaga keuangan syariah. Dan yang terakhir, cara menyikapi resesi ekonomi yang ada di Indonesia menurut pandangan Islam. Di Indonesia sendiri, resesi ekonomi pernah terjadi pada tahun 1998, yaitu terjadinya krisis moneter di Indonesia sehingga rupiah melemah sangat dalam. Berbeda pada tahun 2008 yang datanya dari luar. Saat itu terjadi karena kejatuhan Lehman Brothers hingga aset-aset keuangan pun anjlok. Adapun krisis ekonomi pada tahun 2020 terjadinya karena virus COVID-19 secara global. Bank Dunia juga memprediksi kemungkinan terjadinya resesi global pada tahun 2023. Hal ini juga diungkapkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani yang menyatakan bahwa ekonomi dunia akan mengalami resesi pada tahun 2023. Melihat dari adanya resesi yang sudah dialami oleh negara Indonesia, sistem ekonomi syariah atau perbankan syariah pun bergerak cepat untuk menyikapinya, yaitu dengan memberi kelonggaran dan stimulus-stimulus untuk menjaga stabilitas bank. Sehingga upaya antisipasi infrastruktur perbankan syariah masih harus terus ditingkatkan untuk dapat mendorong pertumbuhan perbankan syariah.
Hal ini dapat dilakukan terutama dalam mengoptimalkan ekosistem ekonomi syariah yang dapat menginergikan antara perbankan syariah dengan sektor keuangan syariah lainnya. Solusi lain untuk permasalahan-permasalahan yang tengah dihadapi di Indonesia menurut pandangan Islam adalah menggunakan sistem profit and loss sharing atau pembagian untung rugi. Berarti keuntungan dan kerugian yang mungkin timbul dari kegiatan ekonomi atau bisnis yang ditanggung bersama-sama. Solusi ini ditawarkan untuk menghindari praktek riba yang dilarang oleh Islam. Karena sistem flat money cenderung fluktuatif dan tidak stabil dan bisa mengakibatkan inflasi dan rentan adanya krisis. Yang kedua, optimalkan zakat, infak, dan wakaf atau yang disebut dengan ziswaf. Hal ini bisa menjadi solusi karena infak dan sedekah dapat digunakan untuk memperkuat zakat dan wakaf untuk memperbaiki situasi di saat resesi ekonomi. Kemudian, pemerintahlah yang harus bisa memberikan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata. Dan yang ketiga, menabung. Dalam Islam, terdapat dalil yang menganjurkan kita untuk menyisihkan sebagian rezeki. Maka dari itu, menabung bisa menjadi solusi dalam menghadapi resesi ekonomi. Menabung emas merupakan hal yang paling aman dan dipercaya kebal terhadap inflasi dan nilainya terus naik meski perlahan. Dalam Islam sendiri, menabung emas diperbolehkan selama emas yang dibeli tersebut ada wujudnya atau bukan berupa emas fiktif. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat untuk kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.